Selamat pagi pada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen yang terkasih. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami buat, mata kuliah Software Development, yaitu AppWML, dalam rangka ujian akhir semester Universitas Tarumanegara. Anggota terdiri dari saya sendiri, Thomas Benson, dengan NIM 825-20004, lalu Gilang Sasan Saputra dengan NIM 825-2024, Aurelius Valerian Wirawan dengan NIM 825-2048, dan yang terakhir Adip Fauzan dengan NIM 825-200-108. Kali ini saya ingin menjelaskan yang bab pertama, skenario UAT User Acceptance Test. Kita udah buat kolom-kolomnya, ada nama form, ada yang akan diuji, hasil yang diharapkan, dan kesimpulan. Jadi yang pertama nama form yang udah kita buat ya bisa dilihat kayak login, register, home inbox. Jadi saya akan langsung jelaskan aja. Yang pertama nama formnya login. Yang akan diuji dari form login ini penginputan data username dan password serta mengklik button continue. Terus yang kedua itu kita bakal uji pendaftaran dengan mengklik button sign up-nya. Yang diharapkan itu bisa masuk ke form home dan masuk ke form register. Kesimpulannya bisa kita simpulkan setelah bab 3 dari kelompok kami selesai dikerjakan. Yang kedua ini ada nama formnya register. Yang akan diuji itu klik button sign up-nya. Yang hasil yang ingin kita harapkan itu simpan data dan kembali ke form login. Kesimpulannya sudah saya jelaskan yang tadi, bisa scroll ke bawah. Yang ketiga ada home inbox. Yang akan diuji itu ada klik icon plusnya. Yang diharapkan itu masuk ke form message. Yang kedua itu ada klik icon strip 3. Yang diharapkan itu menuju form home 3. Klik icon profil di pojok kanan atas. Yang diharapkan itu masuk ke form profil. Terus selanjutnya itu kita klik kontak di bagian bawah. Yang diharapkan itu masuk ke from home contact. Dan selanjutnya itu klik gambar arsip untuk mengarsipkan. Yang diharapkan itu masuk ke form files. Lanjut yang keempat ada home contact. Yang akan diuji itu ada klik bagian inbox. Yang diharapkan itu kembali menuju form home inbox. Yang kedua itu klik ellipse profil kanan atas. Yang diharapkan itu menuju form profil. Yang selanjutnya ada klik icon strip 3 menuju form home 3. Yang kelima ini ada nama formnya message. Yang akan diuji itu klik tanda kirimnya. Yang diharapkan itu dari klik tanda kirim ini mengirim pesan kepada email tertuju dan kembali menuju form home inbox. Next, ada klik, kita bakal uji juga klik tanda panah ke kiri, kembali ke form inbox, home inbox. Terus ada klik attach files sebelah kanan atas untuk menambahkan dokumen-dokumen atau foto yang mau dikirim dengan menuju from message file. Terus selanjutnya ada klik simbol titik 3 di sebelah kanan atas. Yang diharapkan itu menuju form message 3. Dan ada lagi yang keenam. Keenam itu message 3 nama formnya. Klik tanda panah kiri yang akan diuji. Dan yang diharapkan itu adalah kembali ke form message. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Form message file. Kalau klik tanda panah ke kiri, kembali ke form message. Selanjutnya ada form message foto. Kemudian kalau klik tanda panah ke kiri, akan kembali ke form message. Selanjutnya ada form home 3. Di sini kalau klik profil di kanan atas, dia akan menuju form profil. Kalau klik tanda plus, dia akan menuju form message. Kalau klik button message send, dia akan menuju form message send. Kalau klik button files, akan menuju form file. Kalau klik button setting, menuju form setting.
Kalau klik button Have, dia akan menuju ke form Add. Selanjutnya form message send. Kita klik profil di kanan atas, dia menuju ke form profile. Kalau klik tanda plus, dia akan menuju ke form message. Kalau klik button inbox, dia menuju form message. Kalau klik button kontak, dia akan menuju form kontak. Kalau klik simbol titik 3 di sebelah kiri atas, dia akan menuju ke form home 3. Kemudian ada form file. Kalau kita klik profil di kanan atas, akan menuju ke form file. Kalau klik tanda plus, akan menuju ke form message. Kalau klik button inbox, menuju form message. Kalau klik button kontak, menuju form kontak. Kemudian kalau klik simbol titik 3 di sebelah kiri atas, menuju form home 3. Kemudian ada form profile. Di sini kalau kita add another akun, dia akan dapat menambah akun lainnya dengan menuju form login. Kalau kita sign out, dia keluar dari akun dan menuju kembali form login. Kalau kita klik tanda X, dia akan menuju form home inbox. Kemudian ada form setting. Kalau kita klik tanda X, dia menuju form home inbox. Yang terakhir ada form have. Kalau kita klik tanda X, menuju from home inbox. Bab 2 desain sistem untuk perancangan menggunakan use case dan use case skenario. Di sini ada 10 use case. Yang pertama itu mengirim email. Eksternnya itu menyisipkan file gambar. Lalu ada menerima email, mengarsipkan email, mengubah profile, menambah akun lain, melakukan pengaturan aplikasi, dan logout yang dapat dilakukan oleh register user. Itu semua include ke login. Lalu ada unregistered user yang bisa melakukan use case mendaftar. Di sini ada use case diagramnya, tampilannya seperti itu. Lalu selanjutnya use case skenario-nya. Yang pertama itu mendaftar. Use case ini menangani proses pembuatan akun pada aplikasi yang dilakukan oleh unregistered user. Lalu yang kedua ada login. Use case ini menangani proses masuk ke aplikasi yang dilakukan oleh register user. Lalu ada normal flow of event-nya, yaitu pengguna memasukkan email dan password. Lalu selanjutnya ada mengirim email. Use case ini adalah proses mengirim email dengan sesama pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi. Lalu dia ini include ke login. Lalu selanjutnya ada menyisipkan file gambar. Use case ini digunakan untuk menyisipkan file gambar yang dapat dilakukan oleh register user. Selanjutnya ada menerima email. Use case ini menangani penerimaan email dalam aplikasi yang dilakukan oleh sesama register user. Lalu yang keenam ada mengarsipkan email. Use case ini menangani proses mengarsipkan email yang diinginkan oleh register user. Selanjutnya yang ketujuh ada mengubah profile. Di sini register user dapat mengubah profil dalam aplikasi sesuai keinginannya. Lalu yang kedelapan ada menambah akun lain. Use case ini menangani proses menambahkan email lain yang dapat dilakukan oleh register user. Lalu yang kesembilan ada melakukan pengaturan aplikasi. Di sini register user dapat mengatur aplikasi sesuai yang diinginkannya. Lalu ke-10 atau yang terakhir ada logout. Use case ini menangani proses logout dalam aplikasi yang dilakukan oleh register user. Lalu yang ke-11 ada menghapus aplikasi. Di sini register user dapat mengatur aplikasi sesuai yang diinginkannya. Lalu ke-12 ada logout. Use case ini menangani proses logout dalam aplikasi yang dilakukan oleh register user. Lalu yang ke-13 ada mengubah aplikasi yang dilakukan oleh register user.
Berikutnya adalah poin bab 3, rancangan user interface. Ini kita memakai aplikasi Figma untuk membuat rancangan user interface aplikasi mobile apps Wemail, aplikasi pengirim dan penerima pesan. Ini kita ada 14 form yang terdiri dari form login, home inbox, message, message 3, profile, home 3, message send, files, register, home contact, message file, message foto, setting, dan help. Pertama kita langsung lihat prototipenya dulu, diagram navigasinya. Ini udah dibuat sedemikian rupa. Misalkan dari login, kalau kita klik yang di sini register here, akan masuk ke form register seperti yang di poin bab 1 tadi. Yang kesimpulan di bab 1 valid sudah dicoba dan semuanya valid sesuai dengan yang ada di bab 1. Dari sini home inbox, ini prototipenya kita arahkan. Kalau klik ini kita ke home 3 dan seterusnya. Kita langsung saja praktikan. Oke, yang pertama di sini adalah halaman depan, halaman login, Wemail untuk masuk. Kalau kamu unregistered user, belum register, bisa klik register here di sini. Sign up form. Ini masukkan username dan password. Kalau udah kita klik sign up. Nanti kalau udah kita bisa isi username dengan passwordnya. Kita klik continue dan masuk ke halaman home. Di home ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama inbox dengan kontak. Ini inbox ada kotak masuk dari, misalnya ini ada dari Jack Paula, Marisa, Tom Hollow, dan Amelia. Kalau kita ke kontak, kita bisa melihat kontaknya si Amelia tuh amelia@wemail.com. Kemudian kita bisa klik tambah pesan, tambah tadi ada new message kan, ini adalah form untuk pengirim pesan. Kita bisa menyisipkan gambar, klik tanda klip, ada pick file from device, atau kita juga bisa dari Google Drive. Kita contohin dari Google Drive. Di sini ada contoh dari Google Drive picture maksudnya. Jadi kita bisa pilih gambar di sini, atau kalau kita mau back, kita bisa back saja di sini. Di sini ada 3 titik ke bawah. Kita bisa ada kontak, delete, setting, help. Misalnya setting, nanti akan dibawa ke menu setting, ke form setting. Kalau help, bisa ke help. Kalau misalnya ini nanti diketik from dari siapanya, tujuannya, subjek, dan isi emailnya, kita bisa kirim ini. Nah, untuk melihat apakah sudah terkirim, kita bisa klik 3 di kiri, message send, message yang telah terkirim. Nah, di sini ada Jack Paulo dan semua email yang telah terkirim. Kemudian kita bisa klik icon kanan, bisa user, ini user kita sekarang, bisa add another akun dan sign out. Sebelumnya kita back dulu. Di sini ada setting dan help. Kita klik setting akan menuju ke form setting. Bisa pick time, manage notification, show email, dan action confirmation. Kita back. Satu lagi ada help. Help begini. Kemudian ada help begini, bisa manage password, delete, dan sebagainya. Ini kita back dulu ya. Dan satu lagi, di sini kita bisa mengarsipkan email kita. Misalnya Jack Paulo atau Marisa deh, kita mau arsipkan. Kita tinggal klik aja ini icon di sini. Dan sudah masuk ke files. Kalau kita mau lihat filesnya di mana, bisa klik kiri di atas. Filesnya di sini. Kemudian ini bisa add another akun ya. Dan kalau kita mau sign out, kita sign out. Kembali ke halaman login lagi. Sekian, terima kasih.